Salat dalam edisi Ramadan hari ke-19 malam ke-20 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 Maret 2024 Masehi. Salat 32 dari Abdul Latif Palu. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ustaduna. Afwan, ana izin mau bertanya Ustaz, ketika ada seorang yang telah melakukan qiyam Ramadan di awal malam bersama imam hingga witir, dan lalu pada masjid yang sama dilaksanakan pula qiyam di akhir malam bersama jamaah dengan imam yang lain, dan ia pun ikut sholat, akan tetapi tidak sampai witir. Apa hukumnya apabila perbuatan tersebut ia lakukan secara terus-menerus selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka jawaban kepada perkara ini, di mana penanya telah menjelaskan dengan gamblang bahwa orang ini melaksanakan sholat tarawih witir di awal malam. Kemudian karena dia ingin semangat di 10 malam terakhir, maka dia pun sholat 10 rakaah di malamnya, jam 2 sampai menjelang fajr. Maka pertanyaan di sini sangat jelas dan sangat tafsil, sehingga jawabannya pun lebih terkerucut. Maka kita katakan, wallahu a'lam, telah kita bahas di pelajaran yang lalu di kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Qiyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang Qiyam Ramadan. Disebutkan bab di situ bahwa salatu tarawih hiya qiyamu Ramadan, hiya qiyamul lail. Bahwa salat tarawih hakikatnya tidak ada perbedaan antara qiyamul lail wa kadzalika qiyamu Ramadan. Tidak ada bedanya. Namun bedanya qiyamul lail fi layali ghaira Ramadan yusamma tahajjud qiyamul lail. Adapun di bulan Ramadan khas qad dzukira fi syara' bimada bi qiyami Ramadan. Salat malam khusus pada bulan Ramadan telah ada syariatnya, dinamakan qiyamu Ramadan. Maka al-haqiqah la tahtalifu salatu tarawih an qiyamil lail min haitsul ma'na li anna kullu nafilah tusalli ba'dal isya ila tulu'il fajr tusamma qiyamul lail. Semua salat malam setelah salat isya sampai kepada fajar yusamma bi qiyamil lail. Illa anal urf jara anna qiyamal lail ba'dal isya fi Ramadan yusamma at-tarawih wa fi syara' yusamma bi qiyami Ramadan. Maka kesimpulannya, orang ini yang melaksanakan di awal malam salat tarawih dan di malam berikutnya masih dalam satu malam, jam 2, jam 3 salat lagi meskipun tidak witir. Di sini kita pertanyakan salat apa? Jika dia mengatakan sekarang malam ini salat tahajud dan tadi waktu jam 9, jam 8 salat tarawih. Nah, di sini dia terkena permasalahan ini. Maka para ulama telah mentambih perkara seperti ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni di mujalad yang ketiga halaman 387. Disebutkan oleh rahimahullah tambih dari perkara ini. Wa qiyamu syahri Ramadan salat tarawih wa hiya sunnah muakkadah. Maka qiyamu syahri Ramadan hiya salat tarawih wahia sunnah muakkadah. Maka salat qiyamu Ramadan dan dia salat tarawih dan dia qiyamul lail huwa bimakna wahid.
Idan la yambagi yusalli fi awal lail salat tarawih 11 rakaah, summa yusalli bil lail 10. Fayaqulun mada anta tusalli huna? Mada yusamma salatul lail, salatul tahajud. Fanaqul salatul tahajud, salatul lail, salatul tarawih, qiyamu Ramadan kullu wahid. Wa kadzalika nassa ala dzalik ba'da Ibnu Qudamah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi fi Syarah Muslim menyebutkan juga di mujallad yang ke-6 halaman 39 disebutkan qala An-Nawawi babu targhib fi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Wal murad bi qiyam Ramadan ay salat tarawih. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi menjelaskan perkara ini juga bahwa malam-malam di bulan Ramadan yang dilaksanakan dia adalah salat tarawih. Dan dia juga adalah qiyamul lail yang dilaksanakan pada malam-malam Ramadan. Maka salatu qiyamul lail, salatu tahajud, salatu tarawih itu sama. Adapun perbedaannya kembali kepada uruf, jika di bulan selain Ramadan dinamakan tahajud, qiyamul lail, jika di bulan Ramadan dinamakan tarawih ataupun qiyamul Ramadan. Maka para ulama telah mewanti-wanti tentang permasalahan ini. Dan kita menjawab bagaimana jika memang yang dilakukan seperti itu, maka kita jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama dari kesalahpahaman. Di saat dia mengatakan misalnya, salat tadi aku 11 rakaat tarawih. Wal'an salaitum sa'ah salisah ila rabi'ah asra rakaah jama'atan fil masjid, mada yusamma salatu tahajud. Naqul hadal faham ghalat. Pemahaman ini salah. Hada min haitsu an-niyah. Di saat dia melaksanakan niat salatnya seperti itu, kita katakan salah. Dari segi apa? La tahtalifu baina qiyami lail wa qiyami Ramadan wa salat tarawih kullu wahid. Maka sekarang mana dalilnya? Naqul hunaka dalil bi anna salat tarawih hiya qiyam Ramadan wa qiyamul lail salat tahajud sama. Kama thabata fi sahihain an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia itu salat menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maknanya salat tarawih, maknanya qiyamul lail, maknanya salat tahajud berjamaah di bulan Ramadan, semuanya satu. Man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya. Dan juga kita berikan dalil di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Amrah, seorang tabi'iyah. Di sini menjelaskan bagaimana asal terjadinya salat tarawih, qiyamul lail, dan hakikatnya dia salat malam. Namun di malam Ramadan. Kemudian dijadikan berjamaah, masyhur dengan qiyamul Ramadan, dan kisahnya di sini Nabi salat malam, salat tahajud, namun di bulan Ramadan. Maka dikisahkan di hadis Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusolli minal lail fi hujratihi, bahwa Nabi salat waktu i'tikaf di 10 malam terakhir di kamar yang dia bikin. Tentunya kamar bukan dari semen, tetapi kamar dari kain, kemah dan sebagainya. Dan disebutkan wajidarul hujrati qasir. Dan dalam keadaan sitarnya itu pendek, sehingga Nabi jika berdiri terlihat. Tidak tinggi seperti sitar untuk Masjid Nisa, tidak terlihat. Tinggi sekitar berapa meter itu? 2,5 meter. Maka di sini Nabi mungkin pendek 1 meter, 1,5 meter, sehingga Nabi jika berdiri terlihat. Fara'an nas asakhson Nabi,
Maka semua manusia di masjid akan melihat jika Nabi berdiri. Faqama unasun yusalluna bi salatihi. Maka suatu malam Nabi sholat. Nah, sholatnya sholat apa? Sholat malam. Yang dinamakan tahajud, yang dinamakan tarawih, yang dinamakan qiyamul lail sama. Satu kali itu sholat. Maka Nabi sholat pada malam itu dan memberikan isyarah bahwa kaum muslimin melaksanakan sholat bersamanya. Yusalluna bi salatihi. Maka kaum muslimin sholat di belakang Nabi. Alhamdulillah. Fa asbahu. Maka mereka setelah sholat malam itu selesai, mereka membincangkan. Fatahaddatsu bidzalika. Mereka di siangnya membincangkan bahwa aku sholat bersama Nabi berjamaah. Maknanya sholat tarawih. Maknanya qiyamul Ramadan, maknanya qiyamul lail. Pada malam Ramadan itu sholat satu kali itu. Kemudian di malam yang kedua, semakin banyak kaum muslimin dan menunggu sholatnya Nabi. Maka faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi. Sona'u dzalika lailatain. Maka Nabi sholat 2 malam dalam keadaan berjamaah bersama. Sholatnya apa? Sholat lail, sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Satu kali itu saja. Maka disebutkan di sini, maka semua orang membincangkan. Maka di malam yang ketiga dan di riwayat di malam yang keempat, maka 3 malam di riwayat sholat berjamaah. Di malam yang keempat Nabi sengaja tidak keluar. Falam yakhruj, falamma asbaha dzakara dzalika nas faqala inni khasyitu an tuktaba alaikum salata al-lail. Lihat lafadznya. Aku ditakutkan diwajibkan kepada kalian salat al-lail, dinamakan salat malam ini. Maka kesimpulannya salatul lail huwa qiyamul Ramadan. Hiya qiyamul Ramadan wa hiya salatul tarawih. Maka dinamakan salat lail, salat malam, salat tahajud, salat tarawih. Namun dibedakan oleh uruf, oleh adat, bahwa salat malam di bulan Ramadan dinamakan tarawih atau qiyamul Ramadan, dan disyariatkan salat berjamaah di masjid sesuai hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Jubair ibni Nufair an Abi Dzar wa isnaduhu sahih kama qala Syekhuna Muqbil hada haditsun sahih fi Jami'is Sahih. Mada man qama ma'al imam hatta yansarif husibalahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat malam, ungdur qiyamul lail, wa qiyamul Ramadan, wa tarawih sama maknanya. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala 1 malam penuh. Maka ini pendalilan kita. Jawaban yang pertama dari sudut pandang gagal faham, salah faham, dikiranya sholat tarawih sendiri dan sholat malam sendiri. Jawabnya tidak. Tadi di hadis Aisyah bahwa Nabi meninggalkan di malam yang keempat dikatakan ini khasyitu an tuktaba alaikum sholatal lail. Aku takut diwajibkan nanti kepada kalian sholat malam ini. Dinamakan sholat malam dan dinamakan qiyamul Ramadan. Dinamakan sholatut tarawih. Maka bagi yang sudah sholat tarawih 11 rakaat, lalu sholat lagi malam, apalagi tadi disebutkan terus menerus dalam keadaan 10 malam terakhir, dengan harapan dan perasaan itu lebih baik dikarenakan ijtihad di 10 asral awakhir. Maka kita katakan kalau memang seperti itu gagal faham dan salah kaprah. Lalu yang benar bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh seluruh manusia dari zaman dulu. Dan ini pendalilannya akan kami sebutkan. Ataupun di hadis dari Umar misalnya. Di saat Umar ibn al-Khattab memerintahkan kembali untuk menghidupkan kembali sunnah salat berjamaah. Karena dulu meninggalkannya Nabi dari hadis Aisyah dan Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, Abi Dzar juga.
Nabi takut sholat tarawih diwajibkan dan Nabi telah meninggal, maka Umar menfatwakan agar dihidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Setelah itu di lafaz disebutkan seperti di pelajaran yang lalu, di soal yang lalu, bahwa setelah dihidupkan kembali sholat tarawih, apa dikatakan oleh Umar? Nikmatul bid'ah hadihi. Kenikmatan kebid'ahan adalah ini. Yang mana tadinya kalian sholat sendiri-sendiri, sekarang berjamaah. Itu maknanya. Kemudian disebutkan, alladzina yanamunal an likai yakumuna bilail afdal minal ladina yusallunal an wa yanamuna fil lail. Apa Umar mengatakan? Barang siapa yang barang siapa yang sekarang tidur untuk sholat nanti malam, itu lebih baik daripada orang-orang yang sekarang sholat dan nanti tidur. Di sini mengisyaratkan, dan itu prakteknya, bahwa Umar Ibn Khattab menjadikan di Masjid Nabawi, dan itu yang dijadikan sampai sekarang, dipersaksikan oleh semua orang yang umroh dan kemudian haji dan ziarah, terutama maksudnya di sini umroh di bulan Ramadan. Maka di Masjid Makkah dan di Masjid Madinah, di situ dihidupkan 2 kali sholat. Dan itu bukan maknanya seperti yang difahami Al-Ah di sini. Sholat di awal sholat tarawih, nanti di malam mereka sholat lagi, tapi tidak witir, jadi 10, jadi 21 rakaat misalnya. Maka di sini tidak begitu pemahamannya. Dijadikan oleh pengurus Masjid Nabawi dan juga Makki, barang siapa yang ingin sholat malam silahkan. Ada, mulai dari jam 2 sampai fajr, menjelang fajr. Dan bagi yang siapa yang ingin di awal malam, seperti jam 9, selesai jam 10 atau setengah 11 atau jam 11, maka itu pun ada. Maka dulu kita pun waktu di Madinah, kita memilih. Di awal-awal malam kita memilih. Dan mulai dari sepertiga malam terakhir lebih baik malam menjelang fajar kita pulang. Maka kesimpulannya, ini dilakukan dengan 2 kali di dalam satu masjid. Ini tujuannya. Bukan ikut sholat yang demikian dan ikut sholat yang demikian. Itu dari segi pemahaman. Kembali kepada niatnya dia. Dan kalau ditanya, kamu sholat apa tadi malam? Yang terakhir, sholat lail, tahajud. Nah di sini dikatakan salah kaprah, gagal faham, ala lahjah Arabi Saleh Kapreh Al-Kisai. Maka di sini menjadi pembahasan yang pertama, jawabannya seperti itu. Dan jawaban yang kedua, selain tadi kita tanya, kamu sholat apa dari segi niatnya? Yang kedua, kamu berapa rakaat madhabnya? Maka dia mengatakan sholat tarawih 11 rakaat, sholat lail 11 rakaat. Wahadal ankam ihda asr ziyadah asrah. Jadi 21. Maka kita katakan bahwa sholat Nabi SAW di bulan Ramadan au ghairu Ramadan ihda asrata rakaah. Hada huwa ja'an nas. Awalan hadis Ibni Abbas. Yang mana hadis Ibni Abbas, hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Quraib dari Ibni Abbas, di mana dia bermalam di istri Nabi Maimunah yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Maka disebutkan di malam hari Nabi berwudu, maksudnya dia bangun malam. Kemudian dilihat fasola ihda asrota rakaah, bahwa Nabi sholat 11 rakaat. Ini poin pendalilannya. Setiap malam Nabi melaksanakan 11 rakaat. Ini dari hadis Ibni Abbas. Dan di hadis Aisyah, yang mana hadis Aisyah juga lebih detail, bahwa dia mengatakan di saat ditanya oleh Abi Salamah anak Abdurrahman ibni Auf, kaifa kanat salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salatnya Nabi Muhammad di Ramadan? Berapa rakaat? Ini poin pendalilannya. Dan ini jawaban yang telak juga. Apa jawaban Aisyah? Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan min ihda asyrata rakaah.
bahwa Nabi sholat malam di selain Ramadan dan sholat malam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih atau qiyamul Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Ini pun pendalilan kita berikan kepada orang tadi. Maka orang tadi kita tanya dua perkara. Perkara dari segi niatnya. Tadi kamu sholat di awal apa? Tarawih. Dijawabnya dengan lantang. Oke. Terus barusan sholat jam 3 apa? Sholat tahajud, qiyamul lail. Nah, di sini kesalahannya jelas. Dan yang kedua tanya lagi. Berapa rakaat yang kamu lakukan? 11 rakaat. Tadi kamu sholat tarawih pertama 11 rakaat. Terus tadi ditambah berapa? 10 rakaat. Itu kan sholat lail misalnya. Taib semalam berarti kamu sholat berapa? 21 rakaat. Maka Aisyah memberikan fatwa dan dia lebih mengetahui dari keadaan sahabi yang lain. Dan termasuk sahabi yang lain Ibnu Abbas yang tidur bersama Nabi. Dia katakan Nabi sholat di selain Ramadan 11 rakaat. Berarti sholat lail 11 rakaat. Dan kata Aisyah, Nabi sholat di bulan Ramadan maknanya melaksanakan sholat tarawih. Di kisah sholat tarawih 11 rakaat. Dan di selain Ramadan 11 rakaat. Lah kamu sekarang berapa rakaat? 21 rakaat. Maka ini jawaban kita. Lalu permasalahan, jika dikatakan emang gak boleh nambah dari 11 rakaat menjadi 21 rakaat. Kita jawab, telah datang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mana mu'allaqan dari As-Sa'ib ibn Yazid bahwa Umar ibn Khattab memerintah Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ibn Aus Ad-Dari untuk menjadi imam ala ihda asyrata rakaah. Lihat lafadznya. Bahwa Umar pun yang menghidupkan kembali sholat tahajud. Berapa rakaat yang dia pilih? 11 rakaat. Perintah Amirul Mukminin. Bukan 21. Lalu di sana hadisnya mahaluh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan disambung oleh Imam Abdul Razak yang mana sanadnya kepada Ma'mar dan Ma'mar ani Zuhri dan dari Zuhdi sama sanadnya kepada Imam Al-Bukhari mu'allaqan, maka sanadnya sahih bahwa memerintah Umar untuk sholat tarawih ihda asrata rakaah. Summa hunaka riwayah diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak karena Umar ya'muru Ubay wa Tamim ibni Aus Ad-Dari ala ihda wa isrina rakaah. Diperintahkan untuk sholat tarawih 21 rakaat. Nah ini dalil juga bagi kita, kata mereka. Kata dia misalnya. Maka kita katakan riwayat Abdul Razak yang memerintahkan Umar melaksanakan sholat 21 rakaat, maka sanadnya atau hadis ini hadis yang mungkar. Karena jika kita rujuk kepada kitab Abdul Razak di Musannafnya, meriwayatkan Abdul Razak dari Daud ibnu Qais, an Muhammad ibn Yusuf, an Sa'ib ibn Yazid, bahwa Umar dulu melaksanakan perintah kepada Ubay dan Tamim ibn Aus salat tarawih 21 rakaat, maka di sini hadisnya mungkar. Kenapa? Karena Daud ibnu Qais di sini dia rawi yang majhul. Tidak diketahui, unknown. Dan berkata Al-Hafidh makbul. Dan menyelisihi dari riwayat yang lain seperti tadi kami sebutkan dari riwayat Ma'mar ani Zuhri dan dari Malik dan yang lainnya yang menyebutkan bahwa Umar memerintahkan 11 rakaat. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, jawaban kita tadi, jika dari segi permasalahan niat, sholat apa tadi gambarannya? Yang terakhir 10 rakaat. Kalau dikatakan qiyamul lail maka salah. Atau tahajud maka salah. Cukup satu malam itu 11 rakaat dengan tadi hadis Aisyah dan hadis Ibni Abbas. Berkata Aisyah bahwa Nabi tidak pernah menambah dalam satu malamnya itu 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau yang lainnya. Dan juga tadi kami telah sebutkan riwayat dhaifnya dari rawi yang majhul Daud ibnu Qais As-San'ani
yang meriwayatkan katanya Umar dulu meriwayatkan 21 rakaah, maka hadis ini dhaifun jiddan. Maka selesai dari jawaban yang pertama, bisa kita jawab dari dua sisi. Pertama dari segi niatnya kita tanya, dan yang kedua dari segi jumlah. Maka jumlahnya emang berapa sholat malam? Maka jika dijawab 11 rakaat ya sudah 11 rakaat. Kenapa ditambah 10? Kalau dikatakan ada riwayat 21, maka riwayatnya dhaifun jiddan dari Umar.